Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Bu. wabarakatuh, Bu Aning. Bagaimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam, Bu Eni. Baik, Bu Eni. Bagaimana kabar Bu Eni? Alhamdulillah baik juga, Bu. Apakah Bu Aning ada waktu, Bu? Ada yang mau saya bicarakan, Bu? Ada, Bu. Ini lagi santai-santai saya, Bu. Habis ini paduan suara tadi di alun-alun. Hmm, Ada yang bisa saya bantu, Bu Eni? begini, Bu. Tujuan saya mengajak Bu Aning berbincang-bincang untuk mendapatkan solusi permasalahan di kelas, Bu. Mungkin Bu Mm-mm. Aning bisa bantu saya menemukan solusinya yang terbaik. Karena siswa di kelas saya itu menurut saya itu masih belum ada perubahan tentang akhlaknya anak-anak kurang, Bu. Kepedulian lingkungan juga kurang, Bu. Sekolah saya itu kan terpilih dari menjadi sekolah ramah anak SRA. Kan saya malu, Bu, kalau anak-anak kurang peduli dengan kebersihan lingkungan. Mungkin Bu Aning tahu caranya bagaimana membentuk karakter anak. Bukan hanya nilai pembelajaran saja, tapi saya ingin Mm-mm. anak-anak itu punya nilai yang berkarakter, yang tumbuh dari dalam dirinya, Bu Aning. Oh iya iya. Jadi dari kegiatan ini Bu Eni itu ingin mendapatkan solusi ya atas Iya, permasalahan yang Bu Eni hadapi di kelas seperti itu nggih. iya, Bu. Nah, kalau boleh diceritakan nih Bu Eni, permasalahannya yang signifikan itu seperti apa nggih Bu Eni nggih? Siswa saya ya, Bu, kalau bicara itu masih sering berbicara kotor. Terus udah gitu suka Hmm. menghina ke temannya itu Hmm. dengan sebutan nama bapaknya, nama ibunya. Terus mereka tuh masih kurang sadar lingkungan. Padahal saya Hmm. sudah setiap hari itu ngomong, ayo ngomong yang Hmm. baik, tidak berbicara kotor, kemudian saling menghargai teman. Terus jangan sampai menghina orang tua. Dan masih Hmm. banyak anak habis makan itu buang sampah sembarangan seenaknya gitu, wes Bu. Wah, saya ini tuh sampai pusing. Padahal setiap hari saya ini sudah ceramah terus-menerus gitu. Hmm. Gimana ini, Hmm. Bu? Oh iya 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 iya. Jadi perilaku murid Bu Eni ini yang masih banyak yang suka berbicara kotor, terus suka ngolok-ngolok orang tua, Iya, ngolok-ngolok temannya, iya, nggih, seperti itu dan belum iya, sadar akan lingkungan nggih Bu Eni nggih. Nah, iya. Bu Eni, karakter anak-anak yang seperti apa yang Bu Eni inginkan atau yang ingin Bu Eni apa ya munculkan dari murid itu seperti apa Bu Eni? Saya itu pinginnya anak-anak itu ngomongnya yang baik, Bu. Kemudian tidak Mm-mm. bertengkar terus dengan Mm-mm. teman-temannya. Itu hampir setiap hari, Bu. Dan selalu Mm. menjaga kebersihan, peduli sama lingkungan. Kan gitu ya, Bu. Saya inginnya seperti itu, Bu. Saya sampai bingung ini, Bu. Cara ngomong seperti apa lagi yang harus saya terapkan pada anak-anak? Hmm. Ya, ya, ya. Berarti yang sudah Bu Eni lakukan selama ini apa saja Bu? Usaha yang sudah Bu Eni lakukan dan yang ingin Bu Ya. Eni inginkan itu bagaimana, Bun? Ya, selama ini yang saya berikan pada anak-anak itu ya ceramah-ceramah terus, Bu. Tapi saya sudah Hmm. membuat peraturan kelas, sudah. Hmm. Seperti daftar piket anak juga, jaga Hmm. kebersihan, bahkan tulisan-tulisan tuh saya tempel. Apakah ada Hmm. itu? Apa itu tata tertib tuh loh, Bu? Yang Nggih, saya nggih, nggih. tempel di kelas begitu, Bu. Sudah. Oh, iya. Berarti jadi Bu Eni ini sudah membuat peraturan, nggih. Terus kemudian Bu Iya, Eni juga sudah berulang kali mengajak anak-anak secara lisan gitu, secara ya, ceramah seperti itu. ya, Nah, oke. kalau ketika sudah dibuat peraturan itu Bu Eni kan tadi sudah membuat peraturan nih ya. Terus Iya. kira-kira ini Bun, kondisinya seperti apa setelah Bu Eni membuat sebuah peraturan itu? Kalau kondisi Hmm. anak-anak itu waktu buat peraturan ya anak-anak nurut. Hmm. Diomongi itu ya tertib, Bu. Nanti kalau sudah Hmm. 1, 2 hari nggak tertib lagi gitu loh.
kurang sadar, Hmm. kurang kesadaran dirinya itu masih belum nampak, Bu. Belum ada. Oh iya, berarti ini ya Bun ya, kesadaran diri pada anak itu masih belum ya Bu Eni ya, masih kurang. Iya, Bu. Nah, Iya. oke. Nah, Bu Eni itu peraturan yang akan ditaati mungkin gini ya Bun ya. Ketika ada Bu Eni, mereka itu taat seperti itu mungkin ya Bun. Iya, betul, Bu. Terus jadi kalau tidak ada Bu Eni di kelas anak-anak buat ulah lagi seperti itu Bun Iya, kondisinya. betul, Bu. Betul, Bu. Nah, ini menurut Bu Eni tuh kesadaran diri anak tersebut yang kurang apa nggih kira-kira? Yang bisa Ibu Ya. lakukan terus ke depannya itu seperti apa Bu Eni? Ini terkait kesadaran diri ya, Bu ya. Saya itu Hmm, berencana apa setiap anak itu dari gerombolan anak-anak yang banyak. Siswa saya kan hmm, satu kelas tuh isinya 28 siswa. Nah, itu ada hmm, ketua pericunya, ada ketuanya. hmm, Jadi kalau si A berulah, jadi semuanya itu nular, Bu. Nah, saya ya, berencana ya. ini ya, Bu. Rencana saya melakukan pendekatan pada para ketua-ketua itu, Bu. Pendekatan lagi gitu, Bu. Anu ya Bun ya. Jadi menurut BNI dengan teknik seperti melakukan pendekatan secara emosional seperti itu mungkin ya Iya, Bu. Iya. dengan ketuanya yang membuat kericuhan tadi atau pentolannya ketua gengnya itu ya Bun ya. Biasanya kan ada Iya, Bu. ketua Iya. gengnya seperti itu ya Iya, Bun Bu. ya. Nggih, nggih, nggih. Nah, itu tadi apakah lebih efektif nggih Bun? Seperti yang Ibu Eni lakukan tadi Bu. Ya, Bu Aning ya dengan harapan nanti bisa memberikan dampak atau menularkan kepada teman-teman yang lain. Ya, mungkin selama ini Hmm, kan saya memberikannya itu peraturan ya. Yang saya iya. buat ya Bu Aning. Ya, setelah saya pikir-pikir, barusan ini saya Hmm, memang perlu pendekatan pada anak-anak itu. Tapi kalau saya itu hanya memberikan peraturan tanpa anak-anak hmm, sepakati dengan peraturan yang hmm. dibuat itu, ya tidak adil sebenarnya ya Bu ya. Iya, betul, betul, betul. Ya bisa jadi Bu Eni. Nah, hanya Bu Eni ini hanya melakukan memutuskan peraturan hanya sepihak saja, tidak melibatkan anak-anak. Jadi hasilnya ketika di kelas ada Bu Eni, mereka taat aturan. Nah, ketika Bu Eni keluar kelas, nah ini mereka berulah kembali seperti itu. Iya, betul, Bu. Hmm. Betul, Bu. Nah, kalau seperti itu, Bun, rencana apa yang bisa Bu Eni lakukan? Nah, rencana saya ya, Bu, Hmm, ya gimana kalau saya itu diskusi lagi dengan anak-anak. Bukan membuat peraturan dari saya, biar anak-anak membuat kesepakatan kelas gitu, Bu. Kesepakatan yang menurut anak-anak itu di kelas yang baik, kemudian anak-anak yang cerdas, yang baik, yang punya kesadaran diri, hmm. pinginnya tuh menjadi apa? Jadi biar anak-anak yang memberikan ide. Menurut Ibu gimana, Bu? Iya, betul, Bu. Kalau seperti itu saya sepakat dengan apa yang Bu Eni bilang tadi. Kita jadi bisa ini membangkitkan kesadaran diri pada anak dengan melibatkan mereka. Nah, karena Iya, tanpa disuruh, kalau memang sadar itu pun ada dan tidaknya Bu Eni itu pasti mereka tetap jalan semua taat aturan seperti itu betul, Bu. pun. Kalau Iya, memang iya, benar dari kesadaran dirinya pun. Betul, betul, iya, Bun. betul, Bu Aning. Ya, jadi harus adanya juga mereka itu didengar, Bun. Oke. Kemudian anak-anak Iya. ditanya lagi apa yang dicita-citakan, yang mereka inginkan dalam dirinya, seperti itu, Bun. Oh, begitu ya, Bu. Ya, betul, Bu. Jadi saya juga ingin menerapkan itu ya, Bu ya. Apa kemarin Hmm, kan saya dapat pembelajaran tentang segitiga restitusi, Bu. Nah, saya betul, mau betul. menerapkan itu, Bu, kepada anak-anak. Bagaimana saya dapat menciptakan kondisi anak menjadi karakter yang lebih baik. Anak-anak bukan terikat peraturan dari saya, tapi membuat kesepakatan kelas menurut anak-anak itu. Di kelas yang baik, kemudian anak-anak yang cerdas yang baik juga punya kesadaran diri. Pinginnya tuh menjadi Mm-mm. apa? Jadi biar anak-anak yang memberikan ide kemudian disepakati bersama-sama. Menurut Bu Anin gimana Bu? Iya, betul, betul pun betul yang disampaikan tadi. Saya sepakat dengan Bu Eni tadi. Jadi bisa membangkitkan kesadaran pada anak.
yang dia punya. Nah, Ya. di level berapa ini Bun? Perubahan yang ingin Ibu lihat pada murid-murid Bu Eni itu. Tidak terlalu banyak, Bu Aning, karena saya terus-menerus Hmm, menerapkan budaya positif ini secara berkelanjutan di kelas nantinya, hmm. maupun di sekolah, dan terus berusaha adanya perubahan. Walaupun tidak signifikan, mungkin di level 8 sudah cukup bagi saya, Bu. Hebat, hebat, hebat Bu Eni. Nah, Bu Eni kapan mau mulai melakukan hal tersebut? Yang saya inginkan ini segera, Bu. Ya, setelah Hmm. ini saya akan segera berkomunikasi dengan anak-anak tersebut melalui pendekatan menggunakan segitiga restitusi itu agar mereka mempunyai keyakinan bahwa saya bisa menjadi lebih baik lagi. Begitu, Bu, ya. Se- Iya, iya. Sebentar lagi saya menerapkan, kemudian setelah saya bersama anak-anak tersebut, saya membuat konten kelas gitu, Bu. Ya, agar besok itu anak-anak sudah menerapkan ada proses untuk perubahan gitu, Bu. Jadi budaya positif itu bisa terwujud begitu di kelas bersama anak-anak. Oh iya 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 Bu. Nah, dari beberapa strategi yang Bu ini sampaikan tadi dari membuat kesepakatan kelas juga Bu. ada, terus pendekatan secara emosional, terus penerapan segitiga restitusi juga. Nah, Iya, Bu. Bu Eni ini bisa melaksanakan sendiri atau perlu bantuan atau kolaborasi dari pihak lain, mungkin dari rekan guru sejawat, Bun? Jika saya membuat kesepakatan kelas ya Bu, ya saya sendiri di kelas karena sebagai wali kelas 4 Bu. Ya untuk menerapkan budaya positifnya di sekolah Bu, saya kan butuh bantuan teman sejawat. Yaitu ada Bu Arifa, guru kelas 5, kesepakatan yang seperti apa yang harus diterapkan. Kemudian jika ada yang tidak melaksanakan kesepakatan tersebut agar tidak menjadi hukuman ya Bu ya. Ya, tapi anak-anak itu kan solusinya jika tidak melakukan kesepakatan itu apa yang mereka akan kerjakan. Jadi saya ingin diskusi terlebih dahulu. Kesepakatan kelas itu setelah itu saya koordinasi dengan Bu Arifah agar anak-anak bukan hanya di kelas saja, di luar kelas mereka juga melaksanakan budaya positif ya Bu Ani. Iya, betul-betul berarti Bu Eni ini perlu kolaborasi dengan Bu Arifah, nggih. Nah, Iya Bu. mudah-mudahan apa yang Bu Eni rencanakan nanti bisa berjalan dengan lancar. Terus kemudian juga mendapatkan hasil yang terbaik, Bun, yang sesuai dengan keinginan Amin. Bu Eni dan mudah-mudahan nanti kalau menerapkan budaya positif dapat juga memberikan dampak pada guru yang lain, nggih. Tidak hanya kepada Iya, muridnya saja seperti itu. iya, betul Nah, Bu. masih ada unek-unek atau yang mau disampaikan lagi, Bu Eni? Untuk sementara ini aja Bu. Sekarang perasaan saya lega ya Bu ya. Ya Alhamdulillah sudah Alhamdulillah. ngobrol bersama Bu Aning yang cantik. Dengan ini sudah terbuka pikiran saya, bahkan masih ada kekurangan dalam pembelajaran itu ya Bu. Ya karena saya membuat peraturan sendiri itu di kelas tanpa melibatkan anak-anak. Harusnya membuat kesepakatan kelas di mana saya dan siswa itu sepakat untuk melakukan. Ya, keyakinan kelas ini bersama-sama jadi budaya positif di kelas untuk terwujudnya anak-anak tambah baik. Jadi saya nggak usah ceramahnya setiap hari karena mereka sudah sadar diri ya begitu ya Bu ya. Oke, betul-betul ya itulah gunanya kita sharing Bun dengan rekan sejawat Bu Eni. Saya pun juga sering sharing dengan teman-teman saya yang lain gitu. Nah, kita benar-benar mendapatkan solusi yang kita inginkan Bu Eni. Terima kasih banyak ya Bu Aning sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Pertama, saya akan melaksanakan pendekatan ini kepada siswa-siswi saya. Bu Aning sudah menanyakan tentang tujuan kita berbincang, kemudian menanyakan masalah-masalah saya di kelas, mengidentifikasi masalah, lalu juga menanyakan tentang rencana aksi nyata saya. Selanjutnya yang terakhir menanyakan tentang komitmen yang bertanggung jawab. Sekali lagi terima kasih Bu Aning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Bu Eni. Terima kasih.